Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, hari ini saya akan membahas terkait konseling dalam pendekatan behavioristik, ya. Jadi dalam pandangan behavioris ini adalah kita mesti mengetahui dulu, ya, kenapa dalam konseling kita juga perlu mendalami tentang pendekatan behaviorisme ini. Karena behavioris ini adalah merupakan kekuatan kedua, ya, yang memiliki pengaruh besar terhadap ilmu psikologi. Dan dalam konseling kita akan membahas manusia. Kita berhadapan dengan manusia. Maka kita mesti memahami manusia dalam kacamata beberapa aliran, ya, dan hari ini adalah aliran dari behaviorisme. Konsep-konsep yang memang dikembangkan dalam behaviorisme ini memang berbeda dengan aliran sebelumnya. Di mana aliran sebelumnya atau aliran psikoanalisa itu adalah menekankan pada intrasikis, ya, yang terjadi di dalam diri manusia, seperti ketidaksadaran, ya, kemudian alam bawah sadar, ya. Kemudian di aliran ini, di aliran behaviorisme ini, bahwa perilaku manusia itu bukan didasarkan dari ketidaksadaran, tapi justru yang dilihat adalah dari tingkah laku manusia itu sendiri. Jadi yang bisa dilihat atau yang bisa diukur itulah perilaku, karena itulah yang terlihat, bukan yang ada dari dalam. Itu dalam pandangan aliran behaviorisme. Ada beberapa tokoh dalam aliran behaviorisme, dan saat ini kita akan membahas salah satunya adalah tokoh dari Skinner, ya. Nah, Skinner ini adalah tokoh salah satu di behavioris, dan dia menilai manusia, ya, manusia dalam pandangan Skinner itu adalah perilaku yang terlihat atau penyebab luar yang memang menstimulasinya. Jadi Skinner ini menekankan kepada pentingnya kontrol terhadap perilaku. Jadi menurut Skinner, ketika ilmu pengetahuan dapat menyediakan cara untuk mengontrol perilaku, kita bisa memastikan dan juga mengidentifikasi penyebabnya. Jadi perilaku itu bisa dikontrol. Kita juga bisa mengidentifikasi, ya. Kemudian juga kita bisa menstimulasi sehingga perilaku itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sifat dan faktor penentu internal lain yang memprediksi dan juga menjelaskan perilaku bukanlah mengontrol, ya. Nah, behaviorisme ini memandang manusia sangat mekanistik. Karena menganalogikan manusia itu seperti mesin. Konsep mengenal stimulus atau respon itu seolah-olah menyatakan bahwa manusia akan bergerak atau melakukan sesuatu kalau misalnya ada stimulasi. Nah, ada beberapa konsep utama dalam behaviorisme. Nah, Skinner, ya, yang merupakan salah satu ahli waris dari behaviorisme ini, memang sebelumnya ini adalah pengembangan dari Watson. Karena dia sependapat dengan Watson, ya, bahwa tidaklah produktif dan kemudian bodoh, ya, untuk menjelaskan sesuatu dengan merujuk pada struktur yang tidak bisa diamati tadi. Kemudian bagi Skinner, ya, jadi tidak ada istilah kepribadian. Jadi yang ada adalah perilaku.
Karena sepenuhnya perilaku itulah yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti oleh seseorang. Nah, upaya untuk memahami atau menjelaskan perilaku sebagai struktur internal seperti kepribadian atau ego hanya merupakan fiksi, ya, karena istilah ini tidak cukup membantu. Maka pertama, behaviorist ini konsep utamanya adalah disajikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat secara langsung diamati. Kemudian yang kedua, juga sangat sulit untuk menyimpulkan definisi operasionalnya. Dan yang ketiga, hampir tidak mungkin untuk mengembangkan sarana untuk menguji kepribadian secara sistematik dan empirik. Nah, Skinner ini menekankan subjek penelitian ini bersifat individual. Dia mempelajari setiap binatang, ya, yang secara terpisah, kemudian melaporkan hasilnya dalam bentuk catatan lebih individual. Berbeda dengan peneliti lain, biasanya para peneliti lain adalah menemukan kesimpulan, ya, berdasarkan kerja kelompok sebagai pembanding dari keseluruhan. Tapi Skinner ini percaya bahwa hukum perilaku harus ditentukan setiap subjek individual bila diamati di bawah kondisi yang memang sesuai. Psikologi sulit dikatakan sebagai sebuah ilmu apabila tetap berada dalam sistem dimensi alamiah. Maka konsep utama yang pertama itu berarti adalah pengembangan perilaku melalui belajar. Jadi konsep utama dalam behaviors itu adalah konsep utamanya adalah belajar. Ya, pengembangannya melalui belajar. Jadi ketika manusia lahir, kemudian juga sosok manusia, ya, yang mulainya dari bayi dulu, gitu kan, hanyalah sebuah kapasitas yang memang bawaan dan konsekuensinya perilaku itu muncul dari sebuah hasil belajar. Maka ketika manusia terus-menerus belajar dalam perkembangannya, maka dia akan semakin baik, maka dia akan semakin lebih memahami tentang kehidupannya. Karena yang pertama, perkembangan perilaku itu melalui belajar. Lalu yang kedua, konsep utamanya adalah penguatan instrumental. Ya, Skinner ini membedakan dua jenis perilaku, yaitu responden dan juga instrumental. Perilaku responden mengacu pada refleks atau respon otomatis yang muncul ketika ada rangsangan. Misalnya, seberkas cahaya akan menyebabkan mata kita menciut, ya, kemudian mengelip gitu ketika misalkan ada mata, maka kita berkontraksi. Nah, tapping, ya, tapping lutut di tempat yang tepat membuat kaki kita akhirnya juga tersentak, gitu ya. Nah, itu adalah perilaku-perilaku itu tidak bisa karena sesuatu, tapi memang akan refleks seperti itu, begitu. Maka ketika perilaku instrumental muncul itu tanpa memerlukan keberadaan stimulus, perilaku itu akan muncul secara spontan. Jadi tidak semua bayi yang baru lahir itu memiliki gerakan refleks, ya. Beberapa mungkin merupakan perilaku instrumental. Lalu perbedaan utama antara perilaku spontan dan perilaku instrumental itu seperti apa? Jadi perbedaan antara perilaku yang spontan dan perilaku yang instrumental itu ketika terletak pada sumber stimulusnya. Kalau perilaku responsif terjadi karena adanya stimulus. Kalau perilaku instrumental itu muncul secara bebas yang dibuat oleh organisme yang memang bersangkutan. Jadi sifat penguatannya juga berbeda dengan pengkondisian klasik, ya, yang stimulus yang menjadi penguatnya muncul mendahului perilaku. Dalam perilaku instrumental, efek dari perilaku adalah penguatan.
Dengan demikian, instrumental reinforcement dapat mengendalikan perilaku. Ya, contohnya, misalkan dalam sebuah kotak, ya ada tikus, ya percobaannya, lalu ada bel, ada makanan, ya. Ketika bel dibunyikan, ya, respon dari tikus itu biasa saja. Tapi kemudian ketika bel bunyi, tidak lama kemudian ada makanan, tikus kemudian mengeluarkan air liurnya. Dia terasa lapar, dia ingin makan. Nah, lalu tidak lama, karena terus-menerus dilakukan seperti itu, ya, si tikus ketika baru dinyalakan bel, dia langsung keluar air liurnya. Tanpa ada makanan pun, dia akan refleks ketika ada bel, dia mengasumsikan ada makanan dan langsung terasa lapar dan kemudian keluar air liurnya. Bahwa artinya perilaku mungkin awalnya memang distimulus, tapi pada akhirnya ketika sudah menjadi sebuah perilaku, maka tanpa harus ada stimulus dia akan menjadi sebuah perilaku yang menetap. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan atau shaping. Jadi shaping adalah metode aproksimasi. Ya. Jadi metode ini merupakan cara untuk menguatkan suatu perilaku. Misalnya, seseorang punya ketakutan, ya, ketakutan atau fobia terhadap sesuatu, atau misalnya terhadap bulu, terhadap binatang, terhadap ketinggian atau apapun itu, maka ketika diterapi, ya, bisa dengan menggunakan metode aproksimasi. Nah, aproksimisasi, ya. Jadi tahap awalnya adalah dengan menempatkan misalnya takut kucing, ya, maka hewan yang tersebut, ya, kucing itu kemudian diletakkan lebih dekat dengan dirinya, ya, dalam beberapa waktu tertentu. Selanjutnya kita buat variasi dengan menempatnya lebih dekat lagi sampai terlihat dekat. Biasanya orang yang fobia baru melihat saja dia sudah ketakutan. Tapi dengan cara metode ini dibuat, ya, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nah, ini adalah metode untuk melatih bagaimana seorang anak, ya, bisa belajar, ya, bisa belajar lebih kuat gitu, ya, ketika menjalani sesuatu. Lalu metode ini sama dengan metode yang digunakan dalam terapi, ya, yang dikembangkan oleh Joseph Wolpe gitu, ya. Jadi metode ini juga dinamakan dengan metode desensitisasi sistematis. Jadi seseorang yang memang menderita fobia binatang, ya, saat itu adalah fobianya adalah laba-laba, kemudian diminta untuk mengikuti 10 skenario, ya, dan setiap tahapannya berjarak 1 derajat. Nah, skenario yang pertama adalah yang paling ringan, yaitu dengan melihat laba-laba kecil pada jarak yang sangat jauh di luar rumah. Kemudian skenario yang kedua adalah sedikit lebih menakutkan, ya. Dan kemudian seterusnya sampai skenario ke-10 yang memang melibatkan sesuatu yang sama sekali mengerikan. Nah, yaitu meletakkan si laba-laba itu, ya, atau si tarantula di wajah pasien pada saat sedang menyetir mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, ini adalah sebuah cara juga untuk menterapi, ya, sehingga terapis ini mengajarkan cara untuk membuat rileks otot-otot yang tidak kompatibel dengan kecemasan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah dengan rangsangan permusuhan. Apa maksudnya? Rangsangan permusuhan atau stimulus permusuhan. Jadi ini adalah kebalikan dari stimulus yang memperkuat tadi. Ya, kalau tadi diperkuat dengan cara mendekatkan fobia ketakutannya. Kalau ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Jadi stimulus permusuhan digambarkan sebagai bentuk pengkondisian yang dikenal dengan sebuah hukuman. Jadi kalau misalnya
tikus ya memaksa untuk melakukan sebuah tindakan, kemudian ia melakukannya jauh lebih sedikit dari yang diminta, maka terapisnya atau pelatihnya itu akan melemparkan mainannya, dia akan melemparkannya ke arah mungkin yang berbeda gitu. Jadi ketika misalkan perilaku yang diharapkan tidak dilakukan, maka dilakukanlah sebuah hukuman. Nah ini jika kita menghapus hukuman yang sudah ada ya, maka perilakunya itu akan kembali seperti yang kita harapkan. Nah ini adalah melakukan penguatan negatif, jadi dengan permusuhan gitu. Lalu bagaimana ya penerapan behavioris ini, dan juga apa sih pentingnya gitu ya kita memahami dulu konsep behavioris, lalu kemudian apa aplikasinya dalam proses konseling begitu. Karena proses konseling ini adalah membantu klien untuk keluar dari masalahnya. Kita tentu mesti memahami klien ini punya masalah apa, lalu kemudian kita memahami konsep manusia juga seperti apa. Ketika kita sudah paham dari kacamata behavioris ya, karena ini adalah area behavioris, jadi kita memaknai manusia, kita melihat manusia dari perilakunya, apa yang bisa kita amati gitu. Ketika misalkan ketakutan gitu ya, atau misalkan dia memiliki sesuatu yang memang harus dirubah, maka konsep dari penerapannya ya, dari konsep behavior terhadap proses konseling itu, maka terapinya ya bisa dilakukan dengan pertama adalah modifikasi perilaku begitu. Jadi modifikasi perilaku itu sering juga disebut dengan BIMUD ya. Jadi terapi dengan cara memadamkan perilaku yang tidak diinginkan dengan menghapus reinforcer ya, dan juga menggantinya dengan perilaku yang diinginkan dengan melalui penguatan. Teknik ini digunakan pada berbagai macam penguatan psikologis ya. Seperti misalnya kalau klien kita itu kecanduan obat-obatan, atau misalkan dia punya neurosis ya, atau dia punya rasa malu, kepercayaan diri rendah gitu ya, atau autis ya, atau mungkin skizofrenia ya. Nah ternyata hasilnya ketika kita modifikasi perilaku ini juga sangat baik jika kita terapkan kepada anak-anak. Contohnya seperti ini ya, ketika seorang penderita psikotis ya, yang memang belum bisa berkomunikasi dengan orang lain selama bertahun-tahun. Kemudian oleh terapis berhasil dikondisikan untuk bisa berperilaku normal. Jadi dia bertahun-tahun tidak berkomunikasi dengan orang lain ya. Lalu kemudian berhasil dikondisikan untuk bisa berperilaku secara normal. Seperti misalnya makan dengan pisau dan garpu gitu ya. Lalu kemudian mengurus kebutuhan sendiri secara mandiri, kemudian bisa berpakaian sendiri dan juga sebagainya. Nah ini adalah bentuk-bentuk dari pelaksanaan konseling yang memang kita modifikasi perilakunya. Lalu yang kedua, terapinya itu dengan melakukan terapi bentuk pembanjiran atau flooding ya. Membanjiri klien dengan sebuah situasi atau penyebab yang memang menimbulkan dari kecemasan atau tingkah laku yang memang tidak bisa dikehendaki. Klien ya, dengan terapi pembanjiran kita minta untuk bisa bertahan dalam sebuah kondisi sampai yang bersangkutan atau klien itu menyadari bahwa malapetaka ya yang dicemaskannya itu nggak terjadi, tidak terjadi apa-apa ternyata gitu ya. Ketika dia takut sesuatu yang dia takuti gitu ya, bulu-bulu atau
rambutan yang mungkin terlihat seperti apa dalam pandangannya, ya, kita perlihatkan dari jarak jauh, lalu kemudian kita lebih dekat, sampai akhirnya dia harus dalam kondisi tertentu berdekatan dengan yang dia takuti. Nah, ini adalah flooding. Nah, flooding ini memang harus dilakukan secara hati-hati karena memang menimbulkan sebuah reaksi emosi yang memang sangat tinggi, gitu ya, bisa berekspresi macam-macam gitu ya, dan ini bisa menimbulkan yang berbahaya begitu. Jadi untuk penderita gangguan seperti jantung, ya, jadi flooding ini tidak disarankan karena bisa berakibat fatal, ya. Meskipun dampaknya sebenarnya ini sangat luar biasa, gitu. Penderita fobia yang ketinggian misalnya, ya, juga bisa disembuhkan, ya, misalnya dengan cara dia naik lift, gitu. Kemudian berjalan-jalan di atas gedung, ya, yang bertingkat. Sampai akhirnya dia merasa bahwa ternyata tidak terjadi apa-apa, ternyata ketinggian itu tidak membuat dia jatuh atau misalnya terjadi kematian atau kecelakaan begitu. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, kemudian ada dalam flooding itu adalah istilah penjenuhan atau satiation, ya. Ini adalah varian dari flooding yang dipakai seseorang untuk mengontrol tingkah lakunya, ya, di dalam dirinya, gitu ya, atau self control. Jadi ada dalam pembanjiran itu ada juga self control yang berpengaruh, yang mengontrol dirinya pada saat proses terapi. Oke, yang ketiga, ya, terapi dalam behavioris tadi adalah pembanjiran, ya, ada modifikasi perilaku. Nah, yang ketiganya adalah menggunakan terapi aversi. Jadi terapi aversi itu lebih kepada kontrol diri. Jadi pelaksanaan terapi bisa dilakukan seseorang oleh individu itu sendiri, gitu. Jadi kalau pada terapi aversi, jadi pengaturan kondisi diciptakan oleh terapisnya, ya. Jadi yang menciptakan kondisi itu terapis. Jadi aversi itu adalah dikemas, disetting oleh terapisnya. Seperti misalnya remaja dia senangnya adalah tawuran, ya, di sekolah misalnya senang tawuran, senang berkelahi. Kalau misalnya tidak tawuran dengan temannya, dengan teman sekelasnya, dengan beda kelas gitu ya, dimanapun dia senangnya adalah berkelahi. Nah, ketika remaja yang senang berkelahi itu kita akan tunjukkan foto teman-teman yang memang merasa kesakitan karena berkelahi. Jadi foto-foto, ya, yang berakibat fatal dari perkelahian itu kita perlihatkan kepada anak tersebut, ya. Nah, pada saat yang sama, jadi remaja itu akan dikenai sebuah kejut listrik sehingga menimbulkan rasa sakit. Nah, dengan cara ini diharapkan terjadi sebuah proses pembalikan atau reinforcement, ya, yang positif berupa perasaan senang atau perasaan bangga karena menyakiti teman lain. Nah, perasaan senang, bangga, ya, ketika dia berkelahi dengan orang lain ini, nanti dia akan berubah menjadi reinforcement negatif, ya, seperti perasaan iba, berdosa atau takut karena memang melihat luka dan juga merasakan sakit karena kejutan listrik, begitu. Jadi seorang anak diperlihatkan foto, ya, foto teman-temannya yang merasa kesakitan akibat perilakunya, begitu. Lalu kemudian di saat yang sama juga diberikan kejutan listrik saat lihat foto, gitu ya. Mungkin dia akan merasa kesakitan akhirnya dari reinforcement negatif itu. Dia merasa bahwa terjadilah perasaan kasihan, ya, berdosa dan takut. Itu adalah terapi aversi.
Tentu semua terapi ini perlu penanganan yang lebih seksama ya, karena tentu yang tadi itu bisa berakibat fatal ketika kita tidak tahu punya penyakit bawaan atau tidak. Kemudian yang terapi aversi juga sama, karena dia harus juga dengan kejutan listrik. Maka terapis ini perlu seseorang yang memang kompeten gitu ya. Lalu kemudian yang keempat adalah penerapan dalam proses konseling itu dengan pemberian reward, dengan pemberian punishment secara selektif. Nah, biasanya dalam penerapan behavioristik inilah yang sering dilakukan. Jadi pemberian reward atau pemberian punishment secara selektif. Nah, strategi ini adalah merupakan strategi terapi untuk memperbaiki tingkah laku seorang anak dengan melibatkan figur di sekeliling ya anak sehari-hari. Khususnya ini adalah untuk orang tua dan guru. Terapis akan meneliti klien dalam situasi yang alamiah. Bekerja sama dengan orang tua dan juga guru untuk memberi hadiah ketika seorang anak melakukan tingkah laku yang dikehendaki, melakukan tingkah laku yang sesuai gitu ya, mengikuti peraturan, maka kita akan berikan dia reward. Begitupun ketika misalkan seorang anak melakukan perilaku yang tidak sesuai, yang tidak diharapkan, itu diberikan juga punishment atau hukuman ya, sehingga muncul tingkah laku yang tidak dikehendaki tersebut akan berkurang begitu ya. Nah, bentuk hadiah, reward atau punishment, hukuman yang diberikan sebelumnya memang direncanakan dengan teliti dan juga kita pilih secara akhirnya bisa memberikan dampak yang paling efektif. Tentu dalam proses pemberian reward dan punishment untuk saat ini ya, kita akan hubungkan dengan pendidikan yang ramah anak ya, begitupun sekolah ramah anak, sehingga punishment atau hukuman itu menghindari sifat-sifat yang sifatnya fisik. Jadi bukan lagi menghukum dengan cara push up, berjemur begitu ya, atau misalkan dipukul gitu ya, tapi menggunakan punishment yang memang produktif gitu ya, punishment yang justru bisa meningkatkan kualitasnya. Misalnya dengan hukuman dia harus menghafal ayat Al-Quran, otomatis ya secara kognitif dia meningkat misalkan dari aspek hafalan. Jadi pilihlah hukuman yang memang sesuai, yang pantas gitu ya dalam proses punishment ini. Jadi perlu diteliti apa hukumannya begitu. Kemudian juga reward seperti itu. Nah, yang kelima adalah latihan keterampilan sosial. Jadi terapinya adalah dengan teknik untuk biasanya membantu para penderita depresi. Jadi perasaan tidak mendapatkan perhatian dari orang lain atau dari lingkungan karena memang dia tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan dalam berkomunikasi atau dalam berhubungan dengan lingkungan, maka kita lakukan latihan keterampilan sosial ini dalam bentuk interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah terapinya menggunakan kartu berharga. Jadi ini adalah salah satu teknik yang dilakukan, yang dikeluarkan ya, teori ini adalah Skinner gitu. Ini adalah behavioristik. Jadi banyak tokoh-tokohnya, tapi kita saat ini sedang membahas behavioristik dalam pandangan Skinner dan kemudian kita terapkan dalam proses konseling. Dan yang terakhir adalah kartu berharga atau token ekonomik. Jadi ada beberapa kartu ya, kalau misalkan dia melakukan sebuah kesalahan, maka hukumannya itu adalah kartu tadi. Jadi kartu semakin banyak gitu ya, dengan sebuah perjanjian kalau misalnya sudah mencapai
tertentu, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dihukumkan. Begitupun ketika misalnya dia melakukan sebuah kebaikan, dia juga akan mendapatkan kartu yang sifatnya berharga, dan jika dikumpulkan nanti sudah cukup jumlahnya, dia akan mendapatkan reward. Nah, teknik ini memang sering digunakan untuk di lembaga-lembaga ya, seperti misalnya rumah sakit jiwa. Nah, ini biasanya ini dilakukan terapis untuk pasien-pasien yang seperti itu. Kemudian juga aula remaja yang ada di penjara seperti itu ya. Karena aturan-aturan itu yang dibuat memang secara eksplisit dalam lembaga tersebut, setiap perilaku yang sesuai akan dihargai dengan token ya, seperti tiket atau misalkan sebuah uang atau apapun. Kemudian sementara perilaku yang buruk akan diikuti dengan penarikan token tersebut. Jadi kalau misalnya dia berbuat baik, kita akan kasih dia kartu ya. Kalau dia berbuat buruk, diambil lagi kartunya gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah mencapai jumlah tertentu, dia akan mendapatkan reward tertentu sesuai dari kartu tadi. Begitu teman-teman. Jadi itu adalah bahasan terkait konseling dalam pendekatan behavioris ya. Jadi fokus utamanya ya, konsep utama dari behavioris ini adalah perilaku yang terlihat, kemudian penyebab luar yang menstimulasinya. Jadi pentingnya kontrol terhadap perilaku. Kemudian behavior memang memandang manusia ini sangat mekanistik dengan melihat itu seperti mesin. Jadi kalau mesin itu kalau begini pasti begini gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana perilaku itu muncul, behavioris akan menentukan variabel dulu atau kekuatan dari lingkungan yang mempengaruhi perilaku tertentu atas konsekuensi yang memang muncul. Kemudian faktor-faktor lingkungan dapat didefinisikan secara spesifik, dapat diukur dan ditangani secara empiris. Kemudian perilaku ya yang berkembang itu bisa melalui proses belajar dari lingkungan, kemudian mendapatkan sebuah penguatan baik yang spontan ataupun yang instrumental. Nah, terakhir adalah prinsip dalam perubahan perilaku dikembangkan dalam proses terapi. Yang pertama itu adalah modifikasi perilaku, yang kedua dengan pembelajaran, yang ketiga terapi aversi ya, kemudian yang keempat adalah pemberian reward atau punishment, kemudian latihan keterampilan sosial, dan yang keenam adalah kartu berharga dengan token ekonomi tadi, dengan beberapa klien yang sudah dijelaskan. Baik teman-teman, mungkin seperti itu penjelasan tentang pendekatan konseling ya dengan konsep dari behavior. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah. Wallahu waffiq ila muntariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.